memulai memainkan atau menarik-narik gas kendaraan bermotornya ya, atau gas motornya, yang tentunya pastinya suaranya menjadi sangat bising dan mengganggu suasana yang ada di situ nih, Ces. Akibat aksi mereka yang dilakukan oleh mereka, ini para jamaah pun akhirnya nggak bisa lagi menahan emosi, dan seselesainya mereka melaksanakan salat Jumat, mereka kemudian beramai-ramai langsung mendatangi. Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa saja gitu ya. Kali ini kita bakal bahas kasus dalam negeri ya yang terjadi pada tahun 1997, di mana pada peristiwa ini gitu ya. Peristiwa ini terjadi di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan gitu ya. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Jumat Kelabu. Tapi sebelum itu, sebagai bentuk dukungan buat channel ini, biar makin berkembang gitu ya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya pastinya, biar kalian selalu dapat update-update video terbaru dari channel ini. Mari kita bahas detail kasus ini, tentunya dengan sama-sama menyimak intronya dulu, Ces. Jumat pagi pada tanggal 23 Mei 1997, ini suasana kota Banjarmasin pada saat itu bisa dibilang normal seperti biasanya gitu ya. Warga beraktivitas, bekerja gitu ya, seolah-olah pada hari itu nggak terjadi apa-apa ya, emang karena mereka belum tahu gitu ya. Hari itu sebetulnya adalah hari di mana bakal ada hajatan besar, yaitu hajatan tersebut adalah kampanye yang dilaksanakan oleh 3 partai politik pada saat itu untuk menyambut pemilu di tahun tersebut. Dan di hari Jumat itu adalah giliran Golkar untuk mendapatkan jatah kampanye. Rencananya kampanye bakal dilaksanakan di lapangan Kamboja dan bakal ada sebuah panggung hiburan rakyat di sana, dan juga bahkan ada artis-artis dari ibu kota Jakarta gitu ya. Selain dari artis, ada juga tamu penting yang ikut hadir dari Jakarta, yaitu Menteri Sekretaris Kabinet saat itu, Bapak Sadillah Mursyid, dan juga Ketua Majelis Ulama Indonesia pada saat itu, Kiai Haji Hasan Basri. Acara tersebut jelas merupakan hajatan besar ya, apalagi penyelenggaranya adalah Partai Golkar yang merupakan kekuatan besar pada saat itu gitu ya. Kegiatan kampanye ini sendiri dimulai dari jam 9 pagi ya, di mana warna kuning ini bisa dibilang begitu semarak di mana-mana. Mereka semua membagi sapu tangan berlogo pohon beringin sebagai gambar dari Partai Golkar gitu ya. Dan mereka juga membagikan bungkusan nasi yang jumlahnya luar biasa, ini ada sekitar 10.000 bungkus nasi yang dibagikan oleh mereka. Sasaran kampanyenya adalah para buruh, tukang becak, tukang ojek, serta para pedagang kecil yang ada di pinggir jalan di area tersebut. Semuanya berjalan normal sampai dengan jam 11 siang gitu ya. Kemudian pada siang harinya anak-anak muda simpatisan partai mereka ini semuanya masih aja terus melanjutkan kampanye, dan kemudian membuat iring-iringan kendaraan bermotor dimulai dari pusat kota dengan cara memulai memainkan atau menarik-narik gas kendaraan bermotornya ya, atau gas motornya, yang tentunya pastinya suaranya menjadi sangat bising dan mengganggu suasana yang ada di situ nih, Ces. Ya tahu sendirilah ya, namanya suara knalpot motor nih, yang kalau sengaja dimainin gasnya ini suaranya pasti bising banget ya. Kalian bisa bayangkan lah gimana suara bisingnya gitu. Dan apalagi ternyata diketahui sebagian dari mereka ternyata melepas knalpot motornya yang membuat suara menjadi semakin bising dan semakin memengkakkan telinga. Sebenarnya suara bising dari raungan motor dari peserta kampanye ini sebenarnya bukan baru pertama kali itu saja sih ya, karena ya hal seperti ini udah biasalah terjadi gitu ya ketika ada sebuah iring-iringan massa yang melintasi sebuah jalan. Tapi yang menjadi kesalahan fatal yang mereka lakukan adalah pada waktu dan tempat yang mereka gunakan. Ya karena emang pada siang itu namanya hari Jumat, tentunya warga muslim sedang melaksanakan salat Jumat, ibadah yang seharusnya khusyuk ya,
akhirnya harus terganggu dengan adanya rawangan suara motor tadi. Ketika peserta melintas di Jalan Pangeran Samudra, para aparat yang berjaga sebetulnya pada saat itu sudah melarangnya. Mengingat di area tersebut ada sebuah masjid bernama Masjid Nur, di mana diketahui biasanya jamaah yang mengikuti sholat Jumat ini juga mereka meluber sampai ke jalan-jalan gitu. Tapi masa kampanye pada saat itu tetap memaksa, mereka berdalih bahwa toh proses sholat Jumat sudah hampir selesai, pikir mereka. Dan pada akhirnya ya aparat yang berjaga di situ udah nggak bisa lagi nih membendung mereka. Mereka pun tetap melintas di jalan tersebut gitu. Masjid Nur sendiri sebetulnya ini merupakan basis dari Partai Persatuan Pembangunan ya, dan celakanya mereka tetap menarik gas motor, memainkan gas motor pada saat ibadah salat Jumat masih belum selesai. Akibat aksi mereka yang dilakukan oleh mereka, ini para jamaah pun akhirnya nggak bisa lagi menahan emosi, dan seselesainya mereka melaksanakan salat Jumat, mereka kemudian beramai-ramai langsung mendatangi kantor DPD Golkar. Kabar itu kemudian dengan cepat menyebar ke telinga para penduduk dan mereka akhirnya juga ikut-ikutan menuju ke kantor Golkar gitu ya. Dan akhirnya mereka kemudian berhadapan dengan satgas dari Partai Golkar yang ada di kantor Golkar tersebut tentunya. Sebenarnya jumlah petugas atau satgas yang berusaha meredakan amarah warga ini ya jumlahnya sedikit ya. Dan bukannya reda, warga yang datang ternyata semakin banyak, semakin nggak terbendung gitu ya, dan suasananya pun menjadi semakin mencekam waktu itu. Konon katanya satgas tersebut adalah para pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan FKPPI. Kalian bisa searching gitu ya untuk nyari tahu apa sih pemuda Pancasila dan apa sih FKPPI. Saya udah kasih spoiler tadi untuk FKPPI itu apa. Anggota yang tergabung di dalamnya di FKPPI ini adalah anak-anak dari keluarga militer. Dan jumlah mereka tentu ya terbatas gitu ya pada saat itu. Dan akhirnya mereka semakin kewalahan juga menangani massa yang datang ke kantor DPD Golkar pada siang itu selepas salat Jumat. Massa yang datang berlari ke arah lapangan Kamboja, tempat di mana kampanye Golkar dilangsungkan. Kemudian di sepanjang jalan menuju tempat kampanye tersebut, ini semua bendera, spanduk, umbul-umbul, dan juga atribut lainnya langsung diturunkan dan dibakar oleh para massa gitu. Di sana mereka bergabung dengan para penyerbu yang ternyata mula-mula muncul dari pinggir lapangan nih. Jadi tambah semakin ramai gitulah ya, Ces. Dan panggung kampanye pun diserbu dan dirobohkan. Kaum penyerbu kemudian bertarung dengan sekitar 20.000 anggota Golkar yang pada saat itu ada di lokasi kampanye tersebut di lapangan Kamboja. Para petugas keamanan pun nggak mampu lagi membendung atau mengendalikan pertarungan tersebut pada siang itu. Kemudian mendekati pada sore hari, ya suasana semakin genting. Ya, massa yang datang dari segala penjuru hampir semuanya membawa senjata di tangan mereka nih, Ces. Ya, infonya seperti itu. Dan lebih parahnya lagi adalah dalam perjalanan massa ke pusat kota, mereka menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Toko-toko hingga kantor pemerintahan nggak luput juga dari amukan massa pada saat itu. Dan kendaraan apa saja yang melintas, ya, yang mereka lewati, bisa dipastikan bakal dibakar juga oleh massa. Bahkan ada rumah warga yang menjadi korban amuk massa juga waktu itu. Area perkotaan seperti Mitra Plaza, ini sebetulnya mereka sudah mengerahkan tim pengamanan juga ya, tapi tetap aja petugas keamanan jumlahnya sangat nggak sebanding dengan massa yang datang pada waktu itu. Sementara di tempat lain, ini di Hotel Istana Barito, ini satpam berlarian menggedor-gedor pintu sambil mereka berteriak-teriak bahwa terjadi kebakaran. Otomatis tamu yang ada di hotel itu pun juga berhamburan keluar untuk menyelamatkan dirinya masing-masing tentunya gitu ya. Dan ada informasi juga, konon katanya ada seorang wanita yang cuma pakai daleman aja nih, atau cuma memakai baju dalam ya.
Karena pada saat itu katanya wanita tersebut mengenakan kaos atribut Partai Golkar gitu ya, dan dipaksa untuk melepasnya oleh para massa yang ada di situ. Tapi beruntung katanya wanita tersebut bisa menyelamatkan diri, hanya melepas kaosnya aja gitu lah ya, melepas atribut partai itu aja gitu. Dikatakan juga dominasi massa kebanyakan pada waktu itu adalah menggunakan atribut dari Partai Persatuan Pembangunan gitu ya. Serta disebutkan juga mereka pada saat itu meneriakkan yel-yel ya. Ada juga yang mengatakan ada juga rombongan lain ya yang berasal dari partai lain, yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia PDI waktu itu. Jadi informasi buat kalian aja gitu ya, barangkali ada yang belum tahu. Jadi pada masa pemerintahan itu emang partai politik itu hanya ada 3 macam ya. Jadi ada Partai Persatuan Pembangunan atau disingkat P3, kemudian ada golongan karya ya, disingkat Golkar, kemudian ada Partai Demokrasi Indonesia yang disingkat PDI. Itu pada saat era-era sebelum reformasi memang partai politik hanya ada tiga itu gitu ya. Oke, saya lanjutin dulu gitu ya. Pada saat itu sudah nggak jelas lagi ya siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku bentrokan pada hari itu. Dan lebih parahnya, bentrokan itu seolah menjadi momen ya, seolah menjadi momentum untuk menumpahkan semua sentimen nih Ces ya, dari sentimen agama sampai ke sentimen antar etnis. Seolah kerusuhan itu pun dimanfaatkan untuk menumpahkan semua amarah dan permasalahan yang tadinya hanya berasal dari 2 kubu gitu ya. Akhirnya kemudian merembet dan menyeret banyak pihak di dalamnya gitu. Dikatakan juga banyak informasi hoax yang beredar waktu itu gitu ya, yang justru membuat suasana menjadi semakin keruh, di mana saat itu berhembus isu bahwa Masjid An-Nur ini bakal dibakar. Ini yang kemudian membuat massa akhirnya menjadi semakin beringas gitu. Konon katanya para pemuda dari suku Madura pun ikut turun pada saat itu, begitupun juga dengan pemuda dari Maluku yang kala itu emang mereka sedang bersih tegang juga dengan beberapa suku dari Sulawesi Selatan yang tinggal di Banjarmasin pada waktu itu. Dan yang pastinya sentimen anti Cina pun pada saat itu berhembus, membuat para warga dari etnis Tionghoa ini akhirnya menjadi sasaran amuk massa pada saat itu. Ya, bisa dibilang ngeri juga gitu ya, karena hanya dalam hitungan beberapa jam aja ini isu bentrok ini sudah melebar, nggak hanya isu politik ya, akhirnya merembet juga ke isu etnis, bahkan isu etnis utamanya lah. Jadi hanya dalam hitungan berapa jam tuh, dari jam ya orang habis selesai salat Jumat berarti sekitar jam 1 lah ya. Dari jam 1 sampai sore ini isunya udah kemana-mana ini, isu bentrokannya. Nggak hanya sekedar isu partai politik aja. Dan di sore harinya gitu ya, ternyata listrik kemudian padam atau mati gitu ya. Sampai malam pun ternyata masih tetap belum nyala waktu itu listrik atau lampunya gitu ya. Tapi nyala dari kebakaran pada saat itu bisa dibilang sangat menerangi suasana pada malam itu. Jadi kalian bisa bayangin seperti apa peristiwa kebakaran gitu ya pada saat itu, bisa gedung, bisa bangunan atau yang lain gitu ya. Hingga kemudian di jam 10 malam ini ada sebanyak 1.000 pasukan pengaman yang diturunkan dari 3 pesawat Hercules ya. Pasukan pengaman itu bersenjata lengkap dan konon katanya mereka juga diizinkan untuk melakukan penembakan di tempat kalau seandainya para perusuh ini kemudian melawan ke aparat gitu. Pasukan ini kemudian bergerak ke gedung Mitra Plaza, di mana tempat ini adalah salah satu yang terparah akibat bentrokan ini. Dan gak lama setelahnya, kilatan dan ledakan pun dari senjata api ini yang menyala di tengah malam gitu. Tapi konon informasi setelah adanya peristiwa tersebut ini, informasinya sangat susah didapat, atau sangat sedikit informasi yang diketahui setelah adanya peristiwa itu.
Kemudian pada jam 12 malam atau pukul 00 gitu ya, ini banyak akses jalan yang kemudian diblokir oleh warga kampung. Dan bagi mereka yang bukan warga kampung tersebut, jelas nggak diperbolehkan untuk melintas di jalan tersebut. Masa yang udah ada di pusat kota pun pada saat itu menjadi semakin susah untuk keluar nih Ces, karena banyak akses lain yang juga diblokir oleh para petugas keamanan. Jadi justru petugas keamanan sendiri yang kemudian melakukan pemblokiran akses terhadap jalan yang ada di pusat kota. Kemudian keesokan harinya pada jam 3 subuh dini hari gitu ya, ribuan pasukan keamanan mulai bergerak ke Kampung Kelayan, di mana kampung ini merupakan kampung terpadat dan memang nggak dipungkiri banyak sekali preman yang ada di tempat tersebut. Dan dari hasil penyisiran, didapatlah ada 195 orang yang digiring ke kantor polisi, dan rata-rata wajah mereka sudah dalam kondisi babak belur gitu. Dan namanya babak belur ya susah dikenali gitu pastinya ya. Kemudian penyisiran terus dilakukan dan pasukan ini akhirnya mereka juga menyisir ke perumahan Beruntung Jaya. Tapi di daerah tersebut semua warga sudah mengamankan diri di rumah masing-masing pada saat itu. Dan ternyata 1 jam kemudian pada jam 4 subuh ini datang lagi nih pasukan pengamanan sebanyak 5 truk. Kali ini target mereka adalah menyisir kampung Teluk Tiram. Ya. Mereka memburu para perusuh yang bisa aja bersembunyi di kampung tersebut. Tapi dari semua penangkapan itu ya, informasi mengenai perusuh yang tertangkap atau siapa dalang di balik peristiwa ini nggak diketahui. Dan karena memang pemerintahan pada saat itu dibilang tertutup gitu, bisa dibilang tertutup, ya nggak ada laporan yang bisa dipercaya gitu mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan Kamboja pada waktu itu. Dan lagi pula nih Ces, berita-berita pers pada saat itu ya emang terbatas sih pada saat itu. Jadi ya nggak kayak zaman sekarang gitu lah ya. Kalian dengan mudah mengakses berita apapun gitu dari medsos, nggak mesti dari media-media mainstream gitu. Bahkan dari ya akun-akun Instagram juga kadang mereka dengan mudahnya nge-share berita terbaru gitu. Bahkan lebih cepat dari, nggak jarang informasi dari akun-akun Instagram, portal-portal berita itu dia justru lebih cepat dari media-media mainstream, media-media yang sudah emang bidangnya mencari berita gitu ya. Oke, kita lanjut. Imbas dari peristiwa ini pun ternyata sangat luar biasa, di mana kantor DPD Golkar pada saat itu udah pasti terbakar gitu ya. Begitupun juga dengan beberapa kantor instansi pemerintah waktu itu, dan BUMN juga ya, di mana kantor Depdikbud, kantor Depkes, gedung PLN, gedung PDAM, kantor Pegadaian dikabarkan ya udah rusak, gedung-gedung sekolah juga beberapa rusak, beberapa bank, apotek-apotek dan beberapa pusat perbelanjaan. Dan lebih parahnya lagi, tempat ibadah juga katanya dirusak nih, seperti gereja dan juga kelenteng. Begitu juga dengan Pantai Jompo, ini katanya ada yang dibakar juga ini. Pantai Jompo gitu ya. WTF banget lah kalau sampai Panti Jompo juga ternyata dibakar. Dan juga banyak sekali rumah warga yang juga dibakar dan juga kendaraannya juga ternyata dirusak dan dibakar juga. Dan itu baru kerugian dari sisi material ya, yang notabene ya masih bisa dibeli, diperbaiki atau dibangun lagi lah ya. Pertanyaan berikutnya adalah terus gimana dengan korban jiwa pada peristiwa itu gitu kan? Nah, informasinya sangat sulit untuk melacak korban dari peristiwa ini ya. Orang-orang yang hilang pada saat itu ya, pada peristiwa itu pun nggak bisa dipastikan apakah orang tersebut masih hidup atau mungkin udah meninggal. Sehingga untuk menyelidiki hal tersebut, kemudian ada tim pencari fakta yang dibentuk oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau yang biasa disingkat YLBHI gitu ya. Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh YLBHI, didapatkan informasi bahwa korban tewas dari tragedi ini ada sekitar 123 jiwa. Kemudian 118 orang mengalami luka-luka dan 179 orang dinyatakan hilang pada peristiwa tersebut. Kemudian Komnas HAM juga melacak korban dari peristiwa ini, diperoleh angka yang lebih tinggi, ya, di mana 199 orang dinyatakan hilang. Walaupun pada kenyataannya kemudian 2 orang dinyatakan berhasil ditemukan. Yang menjadi ironi adalah
di mana ketika rata-rata korban tewas bukanlah berasal dari peserta yang melakukan kerusuhan atau peserta yang bentrok. Ya, tapi korban tewas ini justru sebagian mereka berasal dari yang terbakar dalam rumah ataupun ruko. Mengingat emang peristiwa ini bisa dibilang terjadi selama semalam gitu ya, dari sore sampai dini hari gitu ya. Ya, kalian bayangin aja gitu ya. Kemudian peristiwa berdarah yang disebut sebagai Jumat Kelabu ini bisa dibilang atau dilabeli sebagai peristiwa yang paling parah yang terjadi di kota Banjarmasin pada saat itu, dan mungkin sampai hari ini bisa dibilang peristiwa itu dalam sejarah kota Banjarmasin yang paling parah. Dan juga peristiwa ini juga merupakan salah satu yang terburuk dalam sejarah perjalanan demokrasi yang ada di Indonesia, karena emang pemicu utamanya dari peristiwa bentrok ini atau peristiwa berdarah ini atau tragedi ini adalah emang awalnya berasal dari kegiatan kampanye gitu ya, walaupun pada akhirnya kemudian melebar menjadi isu-isu antar etnis bahkan gitu ya. Kemudian banyak pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa ini dipicu karena kurangnya toleransi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya gitu. Dan sepertinya ya emang ini yang menjadi pemicu utama gitu ya. Makanya di awal tadi disebut pemicu utamanya adalah dari dua kubu partai politik. Tapi beberapa pengamat lain kemudian mereka mengatakan bahwa peristiwa ini sebenarnya adalah dilatar belakangi oleh ketidakpuasan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu gitu. Ya, ini pendapat yang berbeda dari dua pengamat gitu ya. Satu sisi mengatakan ya antar dua kubu aja nih yang nggak saling bertoleransi, tapi pendapat satunya juga mengatakan sebetulnya ini adalah puncak dari istilahnya apa ya, udah jenuh, udah bosen, udah muak gitu dengan penyelenggaraan pemerintahan pada saat itu gitu. Oke, Cas, itu tadi tragedi Jumat Kelabu ya. Kalau kalian punya informasi lain atau punya pendapat lain yang berbeda dari cerita yang udah saya bawakan dari awal video gitu ya, silahkan kalian berikan komentar pada kolom komentar di bawah gitu ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, pastinya silahkan berikan like, share ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang belum subscribe tentunya. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya tentunya dengan kisah-kisah atau peristiwa atau tragedi yang gak kalah menarik tentunya. Bye.